Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, akhir-akhir ini ayah saya mulai mengikuti Islam liberal. Berikan saya solusi Ustaz agar bisa mengingatkan ayah saya bahwa beliau salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama saya koreksi, tidak ada Islam liberal. Tidak ada Islam liberal. Yang ada muslimnya yang liberal. Islamnya tetap tidak berubah. Di ini ada orang yang sengaja menambahkan istilah-istilah pada Islam sehingga Islam itu terasa terkotak-kotak. Banyak sektenya. Padahal Islam itu satu. Tidak ada aliran-aliran yang bisa disematkan. Sekarang datang orang-orang melekatkan pada Islam. Islam itu sudah kalimatnya jam'un, ya, kalimat bentuk sempurna, kamilun syamilun. Iza zida intakasa, idza nuqisa fantakas. Kalau ditambahkan kalimat lain menjadi berkurang maknanya, kalau dikurangi hilang maknanya. Islam itu ya Islam. Apa makna Islam? Dijelaskan oleh Nabi. Antasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, tuqima salata, tu'ti zakata, sum ramadan, tahujjul baita, istata ilaihi sabila, selesai. Itu Islam. Lalu ada orang nambah-nambah. Islam inklusif, terbuka. Islam eksklusif, Islam liberal, Islam plural, Islam macam-macam. Ini ingin menandakan bahwa mengesankan di Islam itu ada perpecahan dan terkotak-kotak. Jangan dengarkan orang-orang seperti ini. Ya, jadi tidak ada Islam liberal, yang ada itu apa? Muslimnya, orangnya yang mengaku muslim tapi punya pemikiran liberal. Sehingga pemikiran itu seakan-akan disematkan kepada Islamnya, padahal di Islam tidak ada begitu. Nah, pertama saya ingin katakan, aliran liberal ini aliran yang terlambat lahir di bumi. Sekarang, dia orang-orang telat. Kenapa? Karena zaman Nabi pun yang punya pikiran liberal sudah ada dan sudah ada ayat turun. Sudah ada ayat turun. Nih, zaman Nabi ada seorang Yahudi. Namanya Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Al-Ashraf ini seorang Yahudi punya pemikiran liberal. Bahkan ini ada kesan-kesan pluralisme agama. Bukan pluralitas, pluralisme. Jadi orang Yahudi masuk Islam termasuk tokoh, tapi seringkali pergi ke sinagog dan suka baca Taurat. Ketika datang sahabat mengingatkan, kamu ini kan sudah muslim, kenapa baca-baca itu? Dan sering pergi ke sana. Apa jawabannya? Perhatikan jawabannya. Kata Ka'ab bin Al-Ashraf, Taurat dan Quran itu kan sama-sama wahyu Allah. Bukankah Taurat dikirimkan kepada Musa, Musa Nabi? Al-Quran dikirimkan kepada Muhammad SAW, beliau Nabi. Dua-duanya kan wahyu Allah, kenapa saya dilarang? Jadi kalau saya baca ini, baca itu, sama-sama wahyu. Ini pemikirannya sudah pemikiran plural. Datang, kadang ke sinagog, balik, baca ini, baca itu. Dan menyamakan semua agama sama. Sama aja Taurat dengan Quran. Sama aja Risalah Musa dengan Muhammad. Ya, padahal dalam hakikat Al-Quran ada keterangan, ada sesuatu yang dirubah di dalamnya. Maka dilaporkanlah kepada Nabi perilaku Ka'ab bin Al-Ashraf ini. Begitu dilaporkan kepada Nabi, turunlah kemudian Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 208. Paling kiri pertengahan. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Hei orang-orang beriman, kalau sudah menyatakan masuk Islam, sudah beriman, maka masuklah kepada Islam dengan kafah. Jangan campur adukan ajaran Islam dengan yang lain-lain. Jangan bawa pemikiran kamu untuk menyimpulkan satu ajaran dalam Islam. Maka keluar kalimat Nabi yang sangat populer. Laukana Musa hayyan. Kalaulah Musa masih hidup sekarang, dia akan meninggalkan ajaran yang dulu dan masuk kepada mengikuti ajaran saya. Karena ajaran Islam penyempurna. Datang dengan risalah yang terakhir, menyempurnakan yang sebelumnya, maka yang sebelumnya diikutkan kepada yang sudah ada. Saya tanya pada Anda, kalau Anda punya rangkuman-rangkuman isi buku, kemudian dibawakan edisi yang paling lengkap. Paling lengkap, apakah Anda yang baca yang tipis atau Anda baca yang lengkap? Yang tipis ini ada yang lengkap atau tidak? Ada. Makanya orang sering mencari edisi yang paling sempurna. Revisi, edisi paling sempurna. Quran nggak ada revisi lagi. Semua ajaran di masa lalu sampai ke Nabi Adam, itu ada dalam Al-Quran. Karena itu kalau ada Nabi-Nabi, kata Nabi Muhammad SAW masih hidup termasuk Musa, tentu dia akan ikut kepada saya dan mengikuti syariat saya. Maka merah padam muka Nabi untuk menunjukkan kekesalan beliau dan meminta kepada Ka'ab bin Ashraf untuk taubat dengan turunnya ayat tadi. Jadi tokoh utama di zaman Nabi yang hadir kemudian membawa aliran liberal dan pluralisme itu ada seorang Yahudi bernama Ka'ab bin Ashraf. Turun ayat, dihentikan ajarannya, dikembalikan kepada Quran. Diminta semua orang taubat, kembalilah kemudian kepada ajaran yang benar. Setelah semuanya benar, muncul lagi orang sekarang. Jadi pertanyaan, ini hati-hati pada aliran-aliran semacam ini. Ya, jika ada yang mengatakan bertentangan dengan hukum Al-Quran atau hadis, hati-hati. Jangan banyak energi untuk mengikuti kata Quran sederhana. Quran surah keempat ayat 140. Paling kiri sebelah bawah. Waqad nazzala 'alaikum fil kitab. Telah tetap ketentuan dalam Al-Quran Al-Kitab an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha. Kalau Anda mendengar ayat-ayat Allah itu sering diingkari. Ada yang mengolok-olok wa yustahzau biha, atau ngolok-ngolok nih. Ngolok-ngolok yang berjilbab, ngolok-ngolok ayat Quran, ngolok-ngolok ayat hadis, ngolok-ngolok orang yang berubah, ya keluar kata-kata meme-meme yang tidak bagus, kalimat-kalimat yang mengesankan pelecehan. Kata Quran, jangan buang-buang energi dengan balas mencela, gak ada kerjaan. Mencela yang sudah kotor, buang-buang energi. Mencela yang sudah tercela, gak ada kerjaan. Dah. Fala taqudu ma'ahum, acuhkan aja. Acuhkan. Kalau bikin status, gak usah dibalas, cuekin aja, ntar mati sendiri. Sudah. Kalau dia ada tayangan TV, nggak usah ditonton, ratingnya turun, habis. Nggak usah di-follow, sudah. Jangan bikin panggung untuk orang itu sehingga merasa kegeeran. Saya banyak ditanya nih, ada di soal. Ustadz mengucapkan kepada seseorang bahwa akan membimbing dia ke surga dan sebagainya. Ya, bagaimana keterangan Ustadz seperti itu? Ada yang mengatakan ini orang sudah merasa jadi ahli surga. Ada yang mengatakan ini orang sombong, orang takabur, orang ini.
Sampai belakangan ada yang nulis kemudian di Instagramnya, begini, kami ikhlas, silahkan bawa ke surga, dan seterusnya. Saya katakan, orang ketika melihat apa yang saya sampaikan akan terbagi pada 3 bagian. Bagian pertama, setelah peristiwa itu saya sampaikan apa yang saya lakukan kepada orang-orang yang ikhlas, soleh, baik. Ulama-ulama yang sangat sekali tawadhu. Saya sampaikan, saya baru menyampaikan begini. Apa responnya? Langsung kepada saya dikatakan, Masya Allah, tarhib buat tarhib. Tarhib, ajakkan berita pada kebaikan. Tarhib, ancaman jika menyalahi apa yang telah Allah tetapkan. Dan itu biasa. Imam Atta bin Rabah menasihati ulama, pemimpin mengatakan dengan kalimat-kalimat substansinya sama. Kalau Anda berkhianat, Anda akan berhadapan dengan Allah sendirian. Hati-hati, tidak ada yang menjaga Anda. Itu kalimat saya lengkap sekali, tidak ada yang menjaga Anda dan sebagainya. Dan seterusnya, indah. Tapi kalau Anda mengajarkan kebaikan-kebaikan, maka Anda akan mendapatkan pahala dari Allah yang meringankan hisab Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berpeluang cepat Anda ke surga. Dan tentu diakhiri dengan kalimat insya Allah. Nah, maka golongan pertama menerima, itu tarhib buat tarhib. Yang kedua, ada yang nggak paham, Ustaz kok menyampaikannya, Ustaz saya akan mengatakan, saya akan bimbing Anda ke surga. Apakah Ustaz merasa di ahli surga? Saya katakan, Mas, itu saya mengucapkan di akhir kalimat insya Allah. Cuman saya kan nggak doyan pencitraan. Jadi begitu saya itu tampil kalimat, saya nggak pernah pakai clip on, nggak pernah pakai mic. Itu orang yang ngambil dari jauh pakai kamera. Karena saya nggak pakai clip on, maka tidak semua kalimat saya itu terdengar. Di ujung saya tutup dengan kalimat insya Allah, jika Allah berkehendak. Kalau Allah nggak berkehendak saya masuk surga, ya saya terima itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Makanya setiap kalimat kita katakan, jangan katakan pasti, tapi katakan insya Allah. Maka ketika saya berikan penjelasan, menerima. Oh begitu Ustaz, mohon maaf kami tidak tahu. Golongan ketiga, nggak saya jelaskan pun atau saya jelaskan pun tetap begitu. Memang pengennya begitu, bikin rame aja. Menjadi peluru gitu, ya. Nah orang-orang begini nggak usah dikasih panggung, biarin aja. Ya capek-capek kalau Anda respon, biarkan saja. Dan jangan, kita sekarang tugas kita menjaga keutuhan bangsa, jaga ketenangan bangsa kita. Ya, pencoblosan sudah selesai. Sekarang tugas saatnya kita mendekat kepada Allah, berdoa kebaikan untuk bangsa, minta sama Allah supaya bangsa kita diberikan pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, ya pemimpin yang bisa memberikan perhatian kepada rakyat. Lalu kita tunjukkan, kita damai, kita tenang, jaga keutuhan, kemudian beraktivitas dengan normal, saling menghormati. Kalau perlu untuk doakan tuh orang-orang yang sering berbeda pendapat. Antum dengan teman beda pilihan, sekarang selesai. Akhi, minta maaf ya kalau ada yang salah. Yuk kita berdoa untuk yang baik-baik. Ajak begitu, sekarang kampanyekan yang baik-baik. Urusan yang lain-lain serahkan pada Allah, ikhtiar yang baik. Ya, yang baik berbuat jujur, jangan curang, jangan macam-macam, sudah selesai. Urusan kita berikhtiar, berdoa, jaga kemudian ketenangan-ketenangan. Paham insyaallah? Ya, kalau ada orang-orang yang iseng memprovokasi, jangan terpancing, biarkan saja. Saya terakhir di jalan tadi saya menerima ada orang yang merubah kata-kata, ya, dari merek sepatu jadi Adi Somad dan macam-macam. Ya, saya nggak peduli. Ya, biarin aja, nggak apa-apa, jangan dibalas dengan celaan lagi. Sudah, jangan usah dibalas. Tidak usah dibalas, kita doakan dengan yang baik, tapi saya mau ingatkan, ketika lisan Anda sudah tajam pada seorang ulama, maka itulah awal kehancuran karir Anda dalam kehidupan dunia. Ingat baik-baik kalimat itu. Ketika lisan Anda sudah mulai tajam pada ulama, dengan cara yang tidak tepat, apakah penghinaan, pelecehan, maka itu tanda awal kejatuhan karir Anda dalam urusan dunia, dan ancaman Allah untuk urusan akhirat. Pilihannya cuma 2. Ada orang yang dengan itu bisa tobat, ada orang yang istidraj. Dia terhempas dalam keburukan-keburukannya dan menambah dosa-dosanya di situ. Maka jangan biarkan saudara kita terlibat dalam dosa, kita berdoa kepada Allah supaya diberikan hidayah. Jangan berbuat hal yang sama. Balas keburukan dengan kebaikan. Ya, maka dengan kebaikan itu mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Paham? Baik. Jadi itu pesan saya, ini harus saya sampaikan supaya kita terjaga dalam kebaikan-kebaikan. Ya, jangan bersitegang, tinggalkan keburukan-keburukan, siap berbakti untuk bangsa, siap insyaallah. Ya, berbuat maslahat, siap. Baik, maka ikuti seruan saya, jaga kedamaian, hadirkan ketenangan, jangan saling mencela, kemudian mohon doa kepada Allah supaya bangsa ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian bagaimana Ustaz tentang yang liberal tadi? Pertama, berdoa kepada Allah di keheningan malam dalam sujud, tahajud, minta kepada Allah supaya ayah diberikan petunjuk, ya. Minta. Kemudian yang kedua, hadirkan ceramah-ceramah yang membahas tentang Islam liberal. Bahayanya dan seterusnya. Buku-bukunya. Saya sarankan beli buku-buku misalnya yang ditulis oleh teman-teman di INSIS. Ya, ada Ustadz misalnya Fahmi Zarkasi yang di Miumi, ada Ustadz Adian Kusaini, ya ada Ustadz Ugi Sugiharto, itu bagus tulisannya dan itu mencerahkan, objektif, tidak mencela orang tapi memberikan penjelasan objektif tentang pemikiran. Beli buku Mishkat karangan Ustadz Hamid, ya Fahmi Zarkasi. Beliau anak keturunan dari Gontor, pemikir yang sangat hebat. Saat menuliskan buku Mishkat, langsung buku itu ada di perpustakaan Washington di Amerika. Saking dahsyatnya, saking bagusnya isi bukunya. Silakan Anda baca, cari media Islamnya yang ditulis oleh teman-teman pemikir supaya ada pembanding. Jadi ketika ayah Anda tadi terjerumus dalam pemikiran yang tadi, berikan buku tadi, berikan bacaan tadi, berikan ceramah-ceramahnya di YouTube supaya ada perbandingan antara pemikiran tadi dengan pemikiran-pemikiran yang lebih baik lagi. Jelas di sini?